Dia menatap langsung ke arahku dengan wajah yang tersenyum, tapi senyumnya itu jahat. Aku rasanya udah mau pingsan. Dalam batinku ini nggak beres. Cekikian seperti kuntilanak. Halo masyarakat dunia maya, selamat malam. Kembali lagi di channel Mas Opik, ya kan? Hari ini adalah hari Kamis adalah malam Jumat. Malam Jumat waktunya cerita seram malam Jumat. Hari ini narasumbernya masih cerita dari saya pribadi, dan aku harap sih kedepannya cerita kalian juga bisa kita angkat di channel YouTube Mas Opik. Sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, lalu jangan lupa komen di bawah. Oke, kita mulai ceritanya. Kisah yang akan aku ceritakan ini adalah kisah semasa SMA. Jadi ini adalah kisah yang aku alami semasa SMA. Waktu itu tahun 2007, aku terbang dari Kalimantan ke Semarang karena aku harus lanjutin sekolah di Semarang. Jadi di Semarang aku mengambil sekolah kejuruan SMK. Aku mengambil sekolah di SMK di Semarang, di tepatnya di daerah Banyumanik. Sekolah ini itu sekolah yang cukup tua sebenarnya, karena saudaraku yang udah merit pada tahun itu, dia adalah alumni di sekolah ini. Berarti dia itu adalah angkatan mungkin tahun 90-an atau angkatan tahun 80-an gitu. Yang mana artinya berarti sekolah ini udah ada cukup lama. Logikanya sih gitu ya. Sekolah sih cukup luas karena ini bisa dibilang salah satu SMK terbesar di Banyumanik. Mungkin paling besar di Banyumanik saat itu, 2007. Soalnya dari kantin aja itu ada 3 ya. Kantin di belakang sekolah itu ada 3. Nah, cuman ya teman-teman, asal kalian tahu, di tepat di balik pagar sekolahku ini, jadi di belakang sekolahku ini persis di balik pagar itu bersebelahan langsung dengan kuburan. Persis di balik pagar langsung itu adalah kuburan, bersebelahan langsung. Jadi nih kita kalau mau cabut kalau mau cabut atau mau bolos itu pasti harus lewat kuburan. Karena emang tanahnya mungkin katanya sih dulu itu adalah tanah kuburan. Tapi nggak tahu juga ya. Yang pasti di belakangnya langsung bersebelahan dengan kuburan. Persis lagi. Makanya nih kalau udah jam 3 atau jam 4 sore, itu teman-teman pada males tuh nongkrong di belakang karena sepi di belakang itu. Jadi tempatnya itu nggak kena sinar matahari. Bayangin, siang aja itu udah serem belakang sekolahku itu. Apalagi kalau sore. Kalau sore itu pasti belakang sekolahku itu adalah area yang paling duluan gelap karena nggak kena sinar matahari. Jadi dia pasti gelap duluan gitu. Di sekolahku ini terdapat sebuah joglo. Kalian tahu kan joglo? Joglo itu adalah rumah adat Jawa yang terbuat dari kayu. Jadi kayu yang diukir-ukir gitu. Nah, di sekolahku ini terdapat joglo di tengah-tengah sekolah. Joglo ini di tengah-tengah taman. Cukup besar ya kan? Di joglo ini biasanya teman-teman pada nongkrong. Banyak anak-anak nongkrong di joglo karena kan di depan joglo persis ini juga taman. Jadi banyak siswi-siswi seliweran gitu. Ya kita kan anak cowok kan wajar lah ya. Caper-caper gitu. Nah,
Tapi yang kebanyakan nongkrong di Joglo ini sebenarnya adalah anak OSIS dan anak musik. Karena di dalam Joglo itu ada ruang OSIS dan ada ruang musik. Ada studio musik dan ada ruang OSIS. Jadi bentuk Joglo itu kan kotak. Joglo itu bentuknya kotak, ya kan? Ada ruang kecil di sini, ada dua, terbagi dua. Yang sebelah kiri ada OSIS, dan sebelah kanan adalah ruang musik. Nah, area yang luas ini itu kan aula. Biasanya sih sering dipakai sama anak-anak dancer, karena kan aulanya cukup besar. Jadi enak lah kalau buat mereka latihan ngedance gitu. Nah, enaknya lagi di Joglo ini adalah sumber wifi, ya. Jadi karena letak Joglo ini yang di tengah-tengah, jadi router itu ditaruh di Joglo. Router itu ditaruh di sini karena letak Joglo ini di tengah sekolah. Makanya kalau gua lagi ndak nongkrong di belakang sekolah, kalau lagi nggak bolos-bolos ngerokok di belakang sekolah, ya aku ke Joglo sambil HP-HPan gitu ya kan. Karena di Joglo tuh asik banget, ada wifi-nya, gratis lagi. Gila, 2007 bro, internet lo tau lah, 2007 itu internet di rumahku ya kan, itu masih pakai dial up. Pakai dial up yang bikin tagihan Telkom membengkak. Kalian ada nggak yang masih tahun 2007 pakai dial up gitu? Langsung colok. Jadi langsung colok ke sambungan telepon. Ntar akhir bulan tagihan telepon beludak. Jadi ketemu internet di sekolah, apalagi gratis cuy, girangnya bukan main dong ya kan. Banyak anak-anak pada nongkrong di Joglo karena internetnya gitu. Nah, karena di sekolah itu nggak boleh bawa laptop, jadi aku sendiri tuh sering ke sekolah itu setelah jam-jam setelah sekolah. Jadi sering ke sekolah sambil bawa laptop, download film di Joglo, tapi sore-sore gitu. Karena rumahku tuh deket ya, rumahku sama sekolahku tuh deket. Jadi sering pulang, ambil laptop, balik lagi, download film lah, nanti buat ditonton malamnya gitu ya kan. Nah, kalau sore aja sekolah tuh udah cukup sepi. Sekolahku tuh kalau sore udah cukup sepi sebenarnya. Jadi kalau titik kumpul anak-anak itu hanya ada dua. Kalau nggak di Joglo, ya di lapangan bola di belakang sekolah yang berbatasan langsung dengan kuburan itu tadi. Hanya ada dua titik kumpul. Udah sepi tuh kalau sore. Jadi gini, kalau kita mau pipis, ini lagi nongkrong di Joglo nih, mau pipis, jalan dari Joglo ke WC itu udah cukup bikin bulu kuduk kita merinding. Serem banget soalnya, sepi, jalan itu jauh dari Joglo ke WC terdekat tuh jauh, lumayan lah, lewat jalan tuh harus beberapa menit gitu. Jadi kalau sendirian tuh ya serem-serem juga sih sebenarnya. Apalagi kalau malam, bayangin tuh kalau malam ya kan. Nah, selama awal-awal di Semarang itu kan aku tinggal di tempat Bude. Karena masih numpang di tempat Bude. Karena budeku itu juga bisa dibilang adalah guru di sekolah tersebut. Budeku adalah guru di sekolah tersebut. Jadi suatu malam nih teman-teman, suatu malam Bude itu minta diantar ke sekolahan ya, karena Bude mau mengerjakan sesuatu katanya, mau lembur lah, ada lemburan gitu. Dia minta diantar ke sekolahan, minta dianterin sama aku ya, karena aku juga lagi gabut, ya hayu lah ya kan, oke gitu kan. Aku okein, dan niatnya sih sekalian mau download film, mau download game waktu itu. Mau ke Joglo bawa laptop sambil download Counter Strike, karena pada zaman itu teman-temanku lagi gandrung main Counter Strike di warnet gitu.
Aku juga pengen ikut, tapi kan aku harus download dulu di laptop biar tahu cara mainnya. Jadi kalau pas sudah ke warnet itu nggak malu-maluin, geng, ya kan? Latihan dulu gitu di rumah. Kita naik motor kan dari rumah ke sekolah kan deket. Jalan aja 5 menit, apa lagi naik motor, deket aja. Sampai di sekolah, jam menunjukkan pukul 8. Jam menunjukkan pukul setengah 8. Terus Bude minta kunci ruang guru ke satpam. Di sekolahku tuh ada satpam ya kan. Di pos depan ada satpam, ada 2 satpam. Minta kunci ruang guru. Lalu misahlah kita. Bude ke ruang guru, aku ke joglo gitu. Jaraknya cukup jauh antara ruang guru dan joglo, karena ruang guru itu kan di depan, sedangkan joglo itu kan ada di belakang, di tengah-tengah gitu. Sebenarnya sih bukan jauh ya, sebenarnya bukan jauh. Jadi antara joglo dan ruang guru itu nggak bisa saling lihat lah, karena ada ruang perpustakaan dan ada ruang kelas, harus ngelewatin lobby gitu, harus ngelewatin lorong. Kalau lari sih deket aja, kalau jalan sih deket aja sebenarnya, cuman nggak bisa saling lihat. Aku nggak bisa lihat Bude juga nggak bisa lihat aku gitu kan, karena ada perpustakaan dan ada ruang kelas gitu, belok-belok. Nah, terus aku bilang ke Bude, Bude aku ke joglo ya. Bude nanya nih, emang berani ke joglo sendirian? Ya berani dong gitu kan. Karena gini sebenarnya teman-teman, aku tuh emang orangnya cuek sebenarnya, cuek. Jadi aku tuh cuek sama hal-hal seperti itu. Aku tuh lebih suka mikir rasional gitu, mikir yang nggak aneh-aneh gitu, mikir yang realistisnya aja. Jadi sebenarnya untuk hal-hal yang serem aku berani selama nggak ada penampakan. Kalau udah dikasih lihat penampakan ya ngibrit juga guys, gila aja lu. Jadi aku jalan ke joglo, terus aku sampai di joglo aku buka laptop, aku lihat-lihat ke sekitar ya kan, serem banget. Jadi situasinya tuh serem. Mungkin nggak tau lah kalian punya nyali atau enggak untuk nongkrong di sekolah kalian sendirian gitu, serem. Kalian tahu di joglo itu terpampang foto ketua OSIS dari angkatan pertama sampai angkatan terbaru ya. Jadi muterin fotonya itu terpampang ya kan, muter dari sini, muter seluruh tembok joglo itu isinya adalah foto-foto ketua OSIS dari angkatan pertama tahun nggak tahu tahun berapa, 80-an ke 90-an sampai angkatan terbaru. Itu foto serasa ngeliatin aku, tau gak? Jadi aku tuh sendirian di joglo, rasanya kayak diawasi oleh banyak orang gitu. Dan semua mata di foto itu rasanya itu tertuju ke aku semua. Itu yang hawa-hawanya tuh, situasinya tuh bikin merinding gitu. Tuh tapi ya bodo amat ya, karena tadi aku orangnya bodo amat, cuek aja kan, lanjut nih kan, tarik downloadan Counter Strike, tarik downloadan CS. Tahun 2007 tuh masih lemot ya guys, jadi walaupun di sekolahku tuh udah ada internet, tapi download itu masih lama banget. Jadi berhubung downloadnya itu lama ya, aku bakar sebatang rokok ya kan, mumpung Bude nggak ngeliat, sambil buka-buka Kaskus gitu. Oh ya, jangan ditiru ya teman-teman, masih sekolah udah pada ngerokok, jangan ditiru. Apalagi beli rokoknya pasti pakai duit ortu. Tuh, dengerin. Yang udah ngerokok tinggalin. Kalau udah terlanjur sih ya udahlah. Jadi gini situasinya itu sekarang, itu berarti ada 4 orang di sekolah ini. Ada aku, ada Bude, dan ada 2 satpam yang lagi nongkrong di pos depan.
tapi rasa-rasanya tuh ada yang ngawasin aku dari luar gitu. Rasa-rasanya tuh kayak aku lagi diawasin dari luar. Jadi aku cek nih, aku muter, aku cek-cek ke ruang musik, kosong. Oh iya, kalau ruang musik itu nggak pernah dikunci, sedangkan ruang OSIS itu pasti selalu dikunci ya. Jadi aku ngecek ke ruang OSIS, nggak ada apa-apa ya kan. Ngecek ke ruang musik, nggak ada apa-apa ya kan. Ruang OSIS dikunci. Tapi entah kenapa perasaanku itu nggak enak, karena ada suara apa ya, suara anjing melolong gitu. Au, au. Ada suara anjing melolong. Dan kalian tahu kan istilahnya, kalau kata orang, ada suara lolongan anjing itu pertanda kalau ada makhluk halus di sekitar kita gitu. Kalian pernah dengar itu kan? Nah, mana ini anjing melolong terus lagi suaranya ya kan. Udah gelisah sebenarnya, udah mulai gelisah, cuman tetap cuek aja ya kan, cuek aja. Setengah jam berlalu, si anjing masih melorong terus. Aku tetap cuek ya kan. Bakar rokok satu lagi, cek downloadan CS masih 50%, lemot banget parah. Tahu-tahu jedar, pintu ruang OSIS digedor dari dalam. Kalian tahu, pintu ruang OSIS digedor dari dalam. Kaget setengah mati nih aku kaget setengah mati, plus bulu kuduk auto merinding. Gila, bulu kuduk langsung merinding, semua langsung merinding. Ini aja sekarang aku cerita sambil merinding ya, dengernya gitu. Aku cuman bengong ya kan, aku udah merinding, bulu kuduk udah berdiri semua, aku cuman bengong, mencoba mencari penjelasan yang rasional gitu, cuma nggak ketemu bagaimana pintu OSIS itu bisa digedor dari dalam gitu. Badan udah nggak karuan rasanya ya kan, karena merinding. Nah, lalu nih guys, ternyata itu tadi nggak seberapa. Lalu nih teman-teman, dari tempat aku berdiri ini ya kan, itu kan menghadap langsung ke jendela joglo. Jendela joglo itu nggak ditutup, memang nggak ada tutupnya ya. Jadi jendelanya itu hanya ada teralis yang terbuat dari kayu gitu. Jendelanya nggak ditutup. Dan di seberang joglo itu ada ruang kelas, kelihatan dari sini. Jadi aku melihat langsung ke arah ruang kelas, lebih tepatnya sih ruang gambar gitu. Aku melihat langsung ke arah ruang gambar. Nah ini nih yang bikin merinding banget. Dari joglo aku lihat ke ruang gambar, tiba-tiba lampu meja gambar. Kalian tahu lampu meja gambar kan? Meja gambar yang di tengah-tengahnya ada lampu, biasanya untuk anak-anak offset menggambar gitu. Jadi lampu meja gambar yang ada lampu di tengahnya itu, semua lampu meja gambar di dalam ruang gambar itu tahu-tahu menyala. Gila nggak tuh? Dan nggak cuman itu, setelah semua lampu di ruang gambar itu menyala ya kan ruang gambar jadi terang nih, dan aku melihat sesosok wanita di dalam ruang gambar. Merinding. Kenapa kalau cerita-cerita begini tuh aku merinding gitu ya, kalau ingat-ingat yang dulu-dulu itu. Jadi sosok wanitanya ini itu menggunakan jari batik, pakai kemben ya kan, dan pakai selendang, lengkap juga dengan kondenya ya kan, pakai konde ya, kayak manten, atau kita bilang kayak wanita Jawa tempo dulu gitulah, kayak
penampakan kayak wanita Jawa Tempo dulu gitu. Berdiri di dalam ruang gambar, guys. Nah, gilanya lagi. Dia menatap langsung ke aku dengan tajam. Dia menatap langsung ke arahku. Aku cuman bengong nih. Dia menatap langsung ke arahku dengan wajah yang tersenyum. Tapi senyumnya itu jahat. Kalian tahu gak sih senyum jahat itu gimana? Senyum licik tuh loh, apa ya? Bagaimana penggambarannya ya? Senyum licik. Jadi senyumannya tuh senyuman jahat, senyuman licik. Aduh, pokoknya serem banget deh tuh. Dia cuman ngeliat ke aku dengan senyumnya yang jahat gitu. Otomatis aku langsung jongkok biar nggak tatap-tatapan. Gila aja tatap-tatapan sama dia gitu kan. Aku jongkok, sambil jongkok aku beresin semua. Laptop aku beresin, terus kabel-kabelnya aku cabutin, pokoknya semua aku masukin ke dalam tas gitu ya kan. Cepat-cepat lah semuanya aku masukin ke dalam tas. Belum selesai aku beresin laptop ya kan, pintu OSIS digedor-gedor lagi. Jedar. Kali ini 3 kali, guys. Pintu OSIS digedor dari dalam sebanyak 3 kali. Gila gak tuh? Aku rasanya udah mau pingsan. Dalam batinku ini nggak beres nih, ini ada sesuatu yang nggak beres nih. Ini parah, ini udah nggak masuk akal nih, gue bilang gitu. Yang aku pikir tuh cuman lari, gimana caranya aku segera lari gitu kan. Yang aku pikir tuh cuman lari pokoknya. Nah, terus aku udah beresin semuanya cepet-cepet, udah nggak konsen, langsung lari keluar dari joglo. Untuk lari ke ruang guru harusnya kan hanya lurus nih, ngelewatin perpus dan ngelewatin ruang kelas. Baru lari beberapa langkah ya teman-teman, penampakan wanita Jawa tadi itu sedang berdiri di depan perpustakaan di bawah pohon ya kan, berdiri gitu. Otomatis kaget dong aku, dan parahnya kali ini dengan suaranya yang suara cekikian ya kan, dengan suara cekikian seperti kuntilanak. Kalian tahu kan suara kuntilanak seperti apa? Ya seperti itu, dia ketawa cekikian gitu. Otomatis aku langsung belok ke kiri. Harusnya aku lari lurus, karena ada dia di bawah pohon. Aku langsung belok ke kiri, guys. Aku udah nggak mikir lagi arah lariku. Pokoknya aku cuman pengen lari. Aku terus lari. Pokoknya aku nggak sadar arah, aku lari aja terus pokoknya. Karena udah serem banget kan, udah ketemu dia 2 kali tuh udah gila, parah nih. Aku lari terus, udah nggak tahu arahnya kemana. Terus aku berhenti kan, karena aku capek, aku berhenti. Begitu aku berhenti, ternyata aku sudah berhenti di depan kantin, yang mana berarti aku sekarang ada di area belakang sekolah. Dalam batinku cuman mampus ya kan, kenapa kesini gitu loh. Batinku tuh, kenapa dari semua tempat malah ke belakang sekolah gitu, kenapa nggak lari ke masjid gitu. Dari semua tempat yang aku tuju, aku malah ke belakang sekolah gitu. Udah tahu belakang sekolah itu serem ya kan. Aku atur napas, aku udah nggak bisa mikir ya kan. Aku lihat ke sekitar, kiri kanan, depan belakang. Di sebelah kananku ada tembok yang sudah pasti di sebelahnya adalah kuburan ya kan. Aku cuman gerutu, anjir nih, di sebelah ini kuburan nih, parah nih. Begitu itu langsung terngiang-ngiang lagi tuh,
suara cekikikan wanita Jawa tadi, suaranya si terngiang-ngiang di kepalaku ya gitu kan. Tahu-tahu ada yang manggil Mas gitu. Karena aku kaget teman-teman, karena aku kaget, otomatis aku langsung lari lagi gitu. Cuma ya kan, kali ini aku dikejar gitu. Terus sambil ngejar dia manggil-manggil aku, Mas, Mas gitu. Aku tetap lari, dia manggil-manggil terus, Mas, Mas. Makin merinding kan. Begitu aku lihat ke belakang, ternyata itu satpam. Ternyata itu satpam. Akhirnya aku berhenti lari ya kan, karena aku capek banget, gila, ngos-ngosan banget rasanya. Tapi akhirnya sedikit tenang karena bisa ketemu orang ya, gila, happy banget tuh. Ketemu satpam itu bisa happy banget ya waktu itu doang. Ketemu satpam, gue happy banget ketemu satpam, gila. Terus dia nanya kan, kenapa teriak-teriak Mas gitu, kenapa teriak-teriak. Akhirnya aku ceritain dong kejadian tadi di Joglo gitu. Dia cuman ketawa. Dia bilang biasa itu Mas. Batinku biasa dasmu. Terus dia bilang nih, Mas sudah dicariin Bude dari tadi. Dicariin ke Joglo nggak ada. Dipanggil-panggil nggak nyautin. Ini udah ditunggu Bude di depan 1 jaman gitu. Dek. Kaget dong, 1 jaman. Aku langsung ngecek jam di HP ya kan, ternyata itu udah jam setengah 10. Udah jam setengah 10. Perasaan tadi masih setengah 9 waktu kejadian ngelihat wanita Jawa tadi, masih setengah 9. Ini nggak masuk akal nih. Aku lari-larian kan nggak sampai 1 jam. Kenapa sekarang udah jam setengah 10? Itu sesuatu yang belum aku temukan jawabannya sampai sekarang teman-teman. Gak ketemu jawabannya sampai sekarang. Kenapa aku ngabisin waktu 1 jam untuk lari-larian, padahal perasaanku aku lari-larian gak selama itu gitu. Akhirnya udah amat lah, sampai di depan, jalan bareng nih sama satpam ke depan. Sampai di depan ketemu Bude, akhirnya kita pulang ke rumah. Di rumah Bude cerita, aku dipanggil nggak nyaut gitu, dicek ke Joglo juga nggak ada gitu. Dan waktu aku ceritain kejadian di Joglo tadi ya kan, Bude itu katanya nggak ngedengar suara lolongan anjing, sama sekali nggak dengar, sama sekali nggak dengar. Menurut dia sekolah itu sunyi-sunyi aja gitu, nggak ada suara apapun. Sedangkan aku ngerasain suara anjing yang terus-terusan melolong terus gitu, tapi dia nggak denger. Akhirnya aku makin merinding dong. Cuman ya udahlah, bodo amat. Aku masuk kamar ya kan, sambil mikirin kejadian barusan gitu. Yang bikin aku penasaran tuh sebenarnya ini teman-teman. Jadi bagaimana mungkin aku ngabisin waktu 1 jam untuk lari-larian, padahal perasaan aku cuman ngabisin waktu mungkin 15 menit sampai 20 menit gitu untuk selama kejadian tadi tuh. Perasaan cuman sebentar, itu cuman terjadi dengan cepat. Cuman kenapa menurut Bude aku pergi selama aku dicari-cari selama 1 jam tapi ndak ketemu gitu. Jadi perasaan nggak selama itu aku lari-larian gitu. Kalian ada yang tahu nggak itu fenomena apa seperti itu? Jadi kalau kalian tahu itu fenomena apa, kalian mungkin bisa komentar di bawah ya, karena aku juga sampai sekarang nggak menemukan jawabannya gitu. Fenomena apa itu yang kok ada 1 jam yang hilang menurutku gitu. Jadi itu aja tadi cerita tentang sekolahku. Sekolah yang cukup seram. Setelah itu aku nggak pernah lagi ya ke sekolah itu malam-malam, udah kapok, cukup sekali aja. Walaupun siang hari pun juga serem sih. Sekolah itu juga
banyak kayak ada kejadian kesurupan massal di sekolah itu ada juga. Jadi emang sekolahnya serem sih. Mungkin kalian yang bersekolah di Semarang atau alumni sekolah ini tahu sekolah yang aku maksud ya. Oke, jadi itu aja cerita hari ini. Jadi gimana? Kalian bisa komentar di bawah pendapat kalian tentang fenomena tadi yang aku ceritakan. Kalian bisa komentar di bawah. Dan teman-teman, aku sih berharap kedepannya kalian juga bisa sharing-sharing cerita kalian ya kan. Kalau kalian punya cerita mistis, cerita horor, atau cerita yang cukup menyeramkan dan kalian pengen cerita, kalian bisa email aku atau kalian bisa DM Instagramku. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi ya. Kalian bisa hubungin aku, nanti kita akan mengobrol, oke? Jadi Mas Opik undur diri. Oh ya, jangan lupa klik subscribe, klik loncengnya biar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Mas Opik. Dan jangan lupa untuk like video ini. See you teman-teman.